saya pernah sekali, jadi adik kelas saya pernah ada yang meninggal. Katakanlah si I, dia meninggal. Nah, terus pas saya main jelangkung itu, ya jelangkungnya sih jelangkung ala-ala ya. Iya, paham. Kok ngarahinnya ke orang yang meninggal itu? Cerita misteri ada di sekitar. Halo Pak, Halo. saya dapat tiket kecemasan ini. Saya mau menceritakan kecemasan saya. Oke, siap. Ya. Silakan duduk. Nah, nih kali ini baru dipanggil Bapak gua. Aduh. Oke. Iya. Semoga jadi Bapak secepatnya. Amin. Dengan siapa sebelumnya? Saya dengan Aulia. Aulia, oke. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan Aulia yang sudah membawa tiket ini dan dia akan bercerita tentang kecemasan yang dia rasakan pastinya. Ceritanya seperti apa? Kita akan dengar sesaat lagi. Oke, Aulia, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, Allahu Akbar. Pekerjaan aman? Aman, alhamdulillah. Masih lancar. Masih lancar, ya. Pastinya kan itu doa semua orang ya. Kalau dikasih kerjaan yang lancar, badan yang sehat, dan pastinya jiwa yang terus sehat gitu. Amin. Harus selalu bersyukur ya Mas ya? Betul, ya. Apa yang didapat, yang dipunya harus disyukuri. Ya. Kalau belum punya harus diperjuangkan supaya punya. Gitu. Betul, harus dicari ya. Ini bukan motivasi loh, bukan, cerita horor loh. Oh iya. Gimana, Aulia, hari ini bawa kecemasan apa? Boleh diceritakan ke kita, mungkin kita bisa membantu. Iya, dari yang nggak terlalu cemas saja. Jadi background story-nya tuh gini. Bapak saya tuh kan kerja di perusahaan minyak kayak dulu ya. Gitu. Nah jadi sebenarnya sekarang perusahaan minyaknya udah di take over sama BUMN gitu. Jadi singkat cerita, di perusahaan minyak itu karena di daerah ya, bukan di Jakarta, dia dapat rumah dinas lah gitu. Rumah dinas ini kebetulan saya yang nempatin di situ, dari awal rumah itu berdiri sampai terakhir saya ke sana belum ada nempatin lagi tuh rumah. Oh, jadi benar-benar rumah itu kayak dibangun khusus buat keluarga Aulia. Sepertinya begitu. Oke, terus? Tapi enggak sih, saya enggak kegeeran sih. Ya emang kebetulan rumahnya kan nomor 18, ini 17 nih langsung 19 sih, bikin nomor 18. Oh, tapi yang samping-samping tetap ada penghuninya? Udah ada, dari dulu udah ada gitu. Nah, gitu sih. Nah, jadi emang ya awal mula sih saya biasa aja ya di situ ya. Cuman yang agak kejanggalan, bapak saya ini orang nggak penakut, sangat pemberani. Gitu. Jadi dia bisa dibilang hampir nggak percaya yang kayak gitu. Dia kan namanya orang kerja ya, dapat rumah di mana, ya udah rumahnya di situ aja gitu. Berarti dalam artian bapaknya Aulia tuh kayak ya kita dapat rumah itu buat ditempatin, artinya harusnya rumah itu aman buat yang nempatin gitu. Betul, menurut dia gitu. Tapi pas saya pertama kali survei itu rumah, ada kejanggalan yang saya kurang suka. Sebagai anak SD, rumah dekat rumah sakit itu kan horor ya gitu. Jadi saya ketika udah masuk, ini deket rumah sakit banget nih Pak. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, saya takut dibilang penakut soalnya gitu. Iya. Saya takut dibilang penakut gitu. Ya udah, saya tinggal situ. Kejadian pertama adalah, jadi posisinya gini, saya mau tidur, sebelah saya ini tembok. Itu jalan masih jauh loh Mas, 5 meter kali itu, karena rumahnya lumayan gede. Jalan raya. Oke. Dan itu jalanan sepi. Nggak tahu gimana caranya, saya mau tidur, tiba-tiba Mas bayangin ada tabung gas dibanting, blank gitu. Kedengeran suara kayak gitu. Gitu. Sekenceng itu gitu? Kenceng. Oke. Saya mikirnya, mungkin ada pembangunan kali ya, karena emang rumahnya masih agak sepi gitu. Atau ban meledak gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu sepi, nggak ada mobil lewat. Kalau udah di atas jam 9, mobil lewat 1-2 aja. Karena daerah industri terbatas, restricted area gitu. Itu kalau boleh tahu, apa namanya, kita ngomongin daerah aja ya, maksudnya itu ada di daerah mana? Tengah hutan, di daerah Riau. Oh, di Duri kalau ya? Iya, Sumatera. Oke. Ya, mohon maaf ya, Sumatera aja penduduknya udah banyak, masih jarang-jarang gitu. Apalagi sekarang posisi site-nya itu, yang kebetulan ada minyak, itu tengah hutan. Tapi waktu Aulia ke sana itu ada berapa kepala keluarga di situ? Rumah yang ditempatin? Kepala keluarga, ya emang cuma saya. Saya kan anak tunggal. Saya, ibu saya, bapak saya. Sama ada asisten rumah tangga satu sih. Maksudnya secara sekeliling situ, terus di sekitar ada berapa rumah tuh? 6 lah. Oh, sekitar 6 rumah. Oke. 6 rumah. Terus ada itu jatuh, suara saya sih gede? pada saat itu, ya udah mungkin cuman jatuh gini doang ya. Ya udah saya tidur aja. Tapi kok aneh aja gitu loh, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada suara kayak gitu. Tapi sempat dikonfirmasi nggak kayak Aulia nanya ke bapak atau ke ibunya? Enggak sih. Soalnya saya takut dibilang penakut.
Takut dimarahin, Mas. Bisa begitu ya. Iya, takut dimarahin saya. Tapi memang ada, jadi waktu lalu juga ada teman-teman kita yang sempat cerita kayak gitu. Jadi mereka mengalami kejadian itu, tapi memang nggak menceritakan sama orang lain, bahkan orang di rumahnya gitu, karena apa? Takut jadi kecemasan sama orang yang lain di rumah itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Maksudnya yang penting yang ngalamin kayak Aulia gini masih bisa berpikir positif, masih apa namanya mampu ngadepinnya gitu, itu sih sebenarnya aman-aman aja. Iya. Kayak. Terus setelah itu? Emang ada beberapa kejadian sih di rumah itu yang pertama. Yang kedua, saya kan dulu ya pas kelas 3 SMA suka belajar sendiri gitu. Itu masih di rumah itu? Masih di rumah itu. Oh, jadi selama berapa tahun itu Aulia tinggal di Riau? Saya dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Oh, tinggal di rumah Riau itu. Di rumah itu. Rumah dinas lah itu. Itu bukan rumah pribadi, rumah dinas gitu. Jadi posisi saya lagi belajar, itu hampir setiap hari, Mas. Kan pintu dibuka. Orang tua udah tidur nih ceritanya. Kebetulan itu ART udah nggak tinggal di rumah, jadi saya cuma bertiga. Suka ada langkah orang lewat gitu. Di luar apa di dalam? Ya jadi posisinya saya di kamar saya, di luarnya itu ada lorong gitu. Nah, lorongnya itu ada kamar orang tua saya, kamar saya tempat saya belajar, sih ada kamar tamu nih, kamar kosong. Jadi orang itu cuma ada di sini sama tempat saya aja cuma bertiga. Dan itu rumahnya emang agak besar juga sih Mas ya rumahnya. Berarti notabene suara itu munculnya di dalam rumah? Di dalam rumah, di dalam rumah, di lorong itu. Tapi ya saya gimana ya Mas ya, kelas 3 SMA dulu kan berjuang masuk PTN ya. Betul. Mau nggak mau saya lanjutin belajar saya udah mindset saya, this is not ghost, orang cuma perasaan saya aja gitu. Jadi udah saya lanjut belajar dan ya saya nggak menceritakan ke orang tua saya gitu. Terus juga pernah juga di rumah itu juga, saya lagi tidur nggak tahu kenapa tiba-tiba kebangun nih jam 12 nih. Ibu bapak saya tuh tidur gitu dan itu di rumah posisi juga cuma bertiga lagi-lagi, ART nggak ada di situ. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu saya, tok-tok gitu. Pintu kamar itu pintu ya? Kamar. Tapi kamarnya beda. Ini kamar tamu ini, kamar yang kosong itu. Ada yang ngetok tok gitu. Saya udah nggak mau buka pintu. Saya udah pikiran saya tuh kayaknya bukan orang tua saya. Nggak mungkin orang tua saya jam segitu ngetok. Kalau ngetok pasti tok-tok. Ada suaranya. Aulia, ntar mau bangun. Pasti gitu. Ini nggak cuma tok-tok, udah gitu doang. Saya takut, saya lanjut tidur lagi Mas. Oh, iya. Lanjut. Jadi kayak udah nggak gitu. Jadi pokoknya udah nggak bisa diterima itu ya alasannya ya. Nggak. Ini saya udah mikirnya udah nggak mungkin lagi. Iya, apalagi kalau orang tua ibaratnya kayak ngetok, kalau nggak dibukain pun biasanya langsung berusaha buat ngebuka sendiri ya kan. Betul. Atau nggak ada manggil nama atau gimana gitu. Kalau ketok doang memang pasti aneh sih. Kayaknya jam 12 tuh gitu. Jam 12 apa jam 1 gitu. Oke. Mau pipis nggak jadi. Terus itu perminyakan di tengah hutan, ya kan pasti yang namanya orang di tengah hutan kan banyak hal-hal yang ini ya di luar dari rumah lah. Itu pernah nggak kayak Aulia ngalamin hal sesuatu yang aneh? Kalau saya sejauh ini sih nggak pernah. Karena sepertinya tapi teman pernah. Bukan di komplek itu, tapi di kota lain, di Pekanbaru. Tapi konsepnya sama. Dia ngebobol tengah hutan juga. Jadi teman cerita, ini pas maghrib, dia ngelihat, oh dekat rumah saya bahkan, teman ada cerita. Jadi dia lihat ini Mas, pocong. Dan itu cuma beberapa meter di belakang rumah saya. Jadi kayak ada playground. Nah itu ada teman lihat pocong. Buset. Gitu. Itu dia jadi sempat merinding. Iya pasti sih. Tapi dia beneran sempat nyeritain itu ya ke teman-temannya kita. Ya ke saya. Terus ya dia lagi naik motor apa gitu. Udah dia langsung buang tancap gas aja udah gitu. Oh. Berarti tempat tinggalnya itu istilahnya jauh dari blok-blok yang lainnya. Iya. Dia kalau Mas bayangin rumah di Jakarta ini kan rapat ya sama. Betul, iya. Ini benar-benar jarak antara rumah saya, halaman, sebelah rumah, halaman lagi baru rumah. Oh. Teriak juga susah ya istilahnya kalau ada apa-apa gitu. Enggak. Jangan harap tetangga dengar. Itu dia maksudnya. Terus areanya dari 6 rumah tadi yang di sekitar situ, ada perumahan-perumahan lagi itu juga jauh?
jauh. Jauh. Dan depan rumah saya tuh nggak ada, cuman ada ini aja Mas. Gimana ya? Dibilang hutan juga nggak terlalu hutan sih, tapi kayak alang-alang cuman banyak pohon gitu. Itu depan rumah saya persis. Itu apa sih? Pohon-pohon sawit atau apa? Nggak, Karet pohon gitu. pinus sih banyak kan. Pinus. Ya cemara pinus gitu sih banyak kan pohon-pohon itu. Oh, Dan tapi serongnya rumah sakit. berarti ini ya, apa dibilang hutan banget juga hutan banget ya. Hutan Tapi ada rumah sakit ya. Kayak ini lah Mas, komplek industri lah gitu. Hmm, Komplek industri kan jadi kayak rumah sakit khusus buat orang betul industri karyawan ya. situ, Oke, karyawan oke, dan oke. keluarga. Betul, Oke. karyawan dan keluarga. Fasilitas kantornya Fasilitas gitu. kantornya Karena di kan situ. kalau industri singkat cerita kan kita perusahaan minyak ya. Di mana ada minyak di situ dibangun perumahan dan kantor. Jadi orang itu kan banyak yang merantau dari Jawa, dari Kalimantan. Nah, di situ kenapa ada supermarket, ada biskopnya Di juga. dalam situ ya. Sekolah juga saya dari SD sampai SMA sekolah di situ. Di area situ juga. Area situ juga. Oh, berarti memang ini ya komplit ya. Ini gue baru dengar sih kalau istilahnya kayak lingkup industri sekomplit itu gitu. Mas tahu yang ini kan yang baru diambil pemerintah, perusahaan tambang yang ada di Papua. Tapi ini lebih besar lagi. Sampai ada bioskop soalnya ya. Ada. Ya bioskop cuma satu ini doang sih, tapi satu studio. Satu Lengkap. studio. Emang daerahnya lengkap. Mungkin para penonton bisa tahu juga daerahnya gitu. Saya nggak usah sebut lah gitu. Tapi kalau cari di daerah itu pasti kompleknya ada itu. ya. Pasti Oke, cuman oke. itu aja gitu. Iya. Oh iya. Berarti apa namanya? Kayak temannya Aulia tadi ditampakin pocong lewat dan segala macam gitu. Kalau Aulia sendiri pernah nggak ngelihat sesuatu yang nyata kayak gitu? Yang kalau sampai pocong sih nggak pernah ya. Tapi di rumah itu, jadi kan kita semua nih masih di komplek itu juga di rumah itu ya. Kita semua Islam. Nah waktu itu pernah ada ART non Islam tinggal di situ. Nah ini benar kejadian. Jadi kan tempat tidur ibaratnya gini nih Mas. Mohon maaf nih, misalnya gini nih. Biasanya normalnya begini. Pagi-pagi saya ke tempat ART-nya itu udah begini tempat tidurnya. Beda sudut lagi bergeser. gitu. Oke. Saya tanya, kan manggilnya Mbak. Mbak, kok bergeser? Iya, saya tidur di situ dicekek orang. Katanya gitu. Jadi dia katanya kalau tidur suka mimpi panas, dicekekin orang gitu. Digeser sama dia, udah geser. Terus berapa hari kemudian saya lihat bergesernya ke sini. Loh, geser lagi Mbak? Iya, saya dicekek lagi sama orangnya. Terus saya tidur kepanasan, nggak tahu kenapa kayak ketindihan gitu katanya gitu. Tapi kalau di ini ya, kalau saya kan dari Jawa ya, natapannya kayak gitu. Kalau di Jawa tuh kayak pernah di highlight sama orang tua lah dulu zaman dulu. Jadi tempat tidur itu nggak boleh ke utara gitu lah. Karena kan kalau kita meninggal kan dikuburkan kita kepalanya ada di bagian utara kan, menghadap ke utara, ininya ke selatan, kakinya di selatan. Nah, yang kayak gitu pernah disampaikan gitu. Tapi nggak tahu ya itu sebenarnya memang nyata ada begitu atau hanya apa namanya mistis dari orang-orang Jawa aja gitu. Takutnya si mbaknya itu mungkin awalnya palanya ada di utara gitu segala macam gitu sih. Oh, bergeser akhirnya dia jadi ke arah mana gitu. Mungkin dia mikirnya kayak gitu gitu. Terus pas itu dia cerita katanya abis dicekik-cekik itu ada ini nggak? Dia nunjukin ini ada bekas atau segala macam gitu. Bekasnya sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma dia perasaannya dia aja gitu ya. Iya, cuma dia cerita kayak gitu aja gitu. Cuman ya mungkin kita sih asumsinya aja gitu ya, mungkin karena agamanya beda gitu. Betul. Karena mungkin ya ibaratnya kan kita ada namanya jin ya, jin baik, jin jahat gitu kan. Iya, betul. Ya, kalau kata ibu saya sih, ini mungkin nggak diterima kali di sini sama jin di rumah kita karena apa kepercayaannya dia beda sama kita. Gitu. Yang lain Muslim, istilahnya kita doanya sama, tiba-tiba ada orang yang non Muslim dengan doa yang berbeda. Nah, kemungkinan kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Aduh, serem juga ya. Karena hutan sih, mungkin tengah hutan gitu. Tapi kalau dari apa ya, kita ngomongin perbedaan alam di sekitar kita, Aulia sendiri percaya nggak sih ada itu? Kalau yang kayak gitu, ya kalau saya terus terang, saya ngalamin kan udah lumayan banyak ya gitu. Jadi percaya juga sih Mas, percaya juga gitu.
Jadi Percaya. bahwa memang kan di agama Muslim juga dijelaskan ya. Iya. Ini ada alam di sekitar kita tuh alam apa, terus ada makhluk yang kayak gini namanya jin, ini namanya setan dan segala macamnya. Percaya ada. Dan ya itu kadang-kadang lucunya gini Mas. Apa tuh? Saya kan suka jalan-jalan malam gitu. Saya suka nyari gitu. Mana nih kok nggak nampak gitu. Saya suka nyari apalagi di daerah Iya, situ. iya, iya, iya. Saya pernah nyetir waktu itu jam 1 malam. Pulang dari rumah teman saya habis kerja kelompok biasalah anak SMA kan. Itu ngelewatin jalan yang kiri kanan tuh hutan. Dan itu suka dilintasin sama gajah. Karena kan kita ngebobok iya. hutan nih. Apalagi di Gajah, Sumatera ya. harimau, itu suka dilintasin sampai ada pelangnya gitu. Hmm. Saya sengaja emang lewat jalan itu jam 1 malam. Pengen Bawa mobil tahu ada sendiri apa nih sih saya gitu nih. ya. Sendiri. Mana nih kok kagak ada nih, saya pikir gitu. Tapi ya gitulah gitu Iya, loh. Kalau iya, misalnya kita cari, kadang-kadang nggak ada. Betul. Tapi kalau kita lagi bengong gitu, lagi apa, tiba-tiba ada. Iya. Betul, itu sih setuju ya. Makanya jadi sempat jadi yang sok pemberani gitu ya. Pernah saya tantangin ibaratnya. Mana nih kok nggak ada nih gitu. Tapi giliran udah capek, tiba-tiba ada gitu. Iya. Padahal seru nih kalau ada nih. Iya, karena gini ya, istilahnya apa? Istilahnya kan pas di saat itu terjadi, itu kan kondisi Aulia kan siap. Bener nggak? Oh, Gua iya. siap nih nerima apa. Nah, Iya, sementara betul, mungkin yang betul. di alam sana tuh lebih suka ke orang yang nggak siap. Karena apa? Efeknya lain nanti. Oh iya. Jadi kayak pokoknya Aulia lagi banyak pikiran apa segala macam ngelamun, tiba-tiba ada sesuatu dan di situ secara jiwa raganya udah pasti wah, menangkapnya jauh lebih keras dibanding yang tadi mana nih gitu pasti. Oh iya sih. Jadi sama pikiran positif dan negatifnya itu loh. Iya. Jadi takut mereka ya. Betul. Iya, bener bisa sih. Tapi sih kalau bisa jangan, takutnya nanti pas muncul beneran takut Kaget. lagi. Mana tahu dia energinya lebih besar gitu ya. Betul. Yang kita ini gitu. Iya, yang kita nggak siap nerima malah jadi amburadul ngalor ngidul lah gitu. Iya. Oh ya tadi Masnya sempat nanya ya. Hmm. Ada nggak sih ngalamin di luar itu? Gitu? Saya pernah. Ini saya nyari nih bener. Emang saya si anak agak bandel dikit gitu ya. Jadi waktu SD. Jadi itu ada pintu gudang. Di rumah. Enggak di sekolah nih Di sekolah, ceritanya. oke, Ini kan oke. di luar rumah nih Nah, kita. Baru oke, saya inget nih. Itu katanya ketok 15 kali. Sebut apa gitu kan. Nah itu dia muncul gitu katanya gitu. Terus. Ini sih saya nggak tahu ya apa ada orang iseng di dalamnya atau emang beneran ada gitu ininya makhluknya itu gitu. Saya ketok aja tuh ada pintu gudang dikunci emang udah berapa hari saya cek dikunci. Saya ketok aja 15 kali dan sebut mantra itu. Terus tiba-tiba dari dalam der gitu digedor. Ada yang gedor gitu. Terus. Saya rame-rame nih sama temen. Saya Nyobain ngetokin, lagi. saya ngerjain, saya ngetokin 15 kali. Udah kabur gitu. Anak SD gitu ya. Kabur gitu. Iya sih, memang ada sih hal-hal yang kayak gitu dulu ya. Iya. Kayak apa? Bahkan pernah ngalamin nggak? Kayak telepon kita nelpon zaman dulu lah, zaman dulu ada telepon di wartel atau di mana gitu yang nelpon orang nangis doang gitu-gitu. Berarti Oh iya, pernah ada sih, tapi kalau yang kayak gitu lebih saya mikirnya ya lebih kayak ya emang orang sengaja. Iya, orang sengaja oke, sih betul, kalau betul. telepon gitu. Karena kita nggak lihat wujudnya langsung kan. Betul. Terus yang di gudang itu? Nah, itu saya habis itu udah nggak cari pernah tahu lagi lagi. gitu lagi? Nggak cari tahu lagi. Dan itu juga saksinya banyak sama teman-teman gitu? Banyak, ada sekitar 3-4 orang lah gitu. Oke. Kira-kira apa tuh? Eh, Bisa ini nggak? Maksudnya pernah coba memvalidasi ke guru atau belum pernah siapa? sih. Tapi rumornya di situ katanya pintu itu kalau diketok ya emang suka ada yang gedorin gitu. Dari dalam suka ada yang gedorin, tapi nggak selalu gitu. Nah, kebetulan ketika saya ada tuh kejadian kayak gitu. Nggak selalu gitu. Cuman ya itu apa? Ada muncul kayak gitu. Nah, itu dulu yang ngasih tahu siapa kalau di gudang itu ada ketok 15 kali? Teman-teman juga. Oh, Bukan guru sih. bukan guru ya. Berarti notabene nggak muncul dari orang-orang dewasa sekitar situ ya? Enggak. Oh, Ya dari teman-teman sih. Tapi nyatanya memang ada balikan respon Ada dari respon yang di balik situ gitu. ya? Cuma saya ngebayangnya tuh kayak apa ya, kalau yang berat, gede gitu kan. Saya ngebayangnya emang ada kayak potong kali ya. Soalnya kan berat.
Atau Iya. genderuwo kali gitu ya. Kalau genderuwo Iya. sih nggak kebayang, kalau pocong kan kayak Heeh. kebayang terus jatuh Dua, gitu iya. mungkin ya. Ya terus udah ngelihat gitu, udah diketok balik, udah Hmm. kabur aja, udah nggak Iya. kepikiran buat menelusuri lagi gitu. Kalau di Riau, Hah. itu ada ini nggak sih kayak apa ya bahasanya kalau kita ngomongin makanan khas gitu ya. Tapi kalau ini kayak kita kenal di Kalimantan ada kuyang segala macam. Di Riau itu ada apa gitu nggak sih? Sejauh saya ingat sih nggak ada Nggak ya, ada ya? nggak ada. Yang normal-normal kayak di Normal sini aja, ya. ya mirip-mirip di sini juga sih. Nggak ada apa ya, nggak ada kayak hantu yang gimana gitu. Yang apa memang ada yang cuma di sana gitu. Nggak ada Nggak sih, ada ya? mirip-mirip kita aja gitu. Oh iya. Ya. Tapi memang teman-teman juga katanya sih emang daerah situ banyak ngalamin kayak gitu juga gitu. Yang lihat pocong lah, yang apa? Oh teman saya pernah deh di rumahnya dia, Di kan masih rumahnya, daerah oke. situ juga gitu. Jadi dia tuh gini, kan lagi mandi nih, selesai mandi jadi ada bathtub, ada kerannya dia gitu. Dia udah matiin nih keran bathtub nih, terus dia mau sikat gigi. Nah pas lagi sikat gigi tiba-tiba keran bathtubnya hidup, buka terus ditutup lagi. Terus dia sikat gigi lagi, kebuka lagi langsung kabur deh dari kamar mandi itu gitu. Ada hal seaneh itu di dalam kamar mandi juga. Ada, tapi ini kejadian teman saya ya. Gitu. Ada. Ya itulah kadang-kadang di luar dari ini, dari kira-kira kita ya. Bahkan di kamar mandi pun ada hal-hal yang aneh ya. Iya. Gue kalau ada di situ juga pasti kabur itu. Soalnya ini sih daerahnya sepi, mungkin potensi untuk mengganggunya juga ini juga gitu kan, ya lumayan. Saya kan ada fotonya itu ya, ada foto rumahnya itu. Kebetulan teman saya ada yang bisa ngeliat. Saya iseng aja tanya gitu. Tapi pada saat itu posisinya rumah itu udah nggak ditempatin saya. Jadi waktu itu orang tua saya masih di situ, cuman nggak di rumah itu. Saya tanya ke teman bisa ngeliat. Ini ada nggak nih gitu? Oh ada nih satu gitu. Tapi baik kok dia gitu. Pada saat itu ada nih, tapi baik gitu. Nah, saya nggak tahu lah itu apa emang lagi ada atau emang cuman ini aja gitu loh. Cuma pada saat itu aja gitu. Gitu sih Mas. Nah ini kalau udah sempat ngulik-nguliknya ya, Aulia kan sempat kayak ada konten-konten gitu ya, bikin konten-konten pribadi gitu ya, review-review hotel gitu, bener nggak sih? Oh iya, hotel. Nah itu kan juga sebenarnya di hotel-hotel itu pun banyak hal-hal yang notabene mistis. Oh iya, boleh. Boleh nggak? Ini Masnya kalau ingetin saya jadi ingat, ada dua nih ceritanya nih. Jadi gimana ya? Saya mau ceritain yang mana dulu nih? Bebas, ayo. Yaudah. Yang ada di mana dulu coba? Nggak tahu yang mana lebih serem ya. Mungkin Iya. yang kedua lebih nggak serem. Jadi Oke. waktu itu orang tua saya itu lagi di Jogja nih ceritanya, hotel di Jogja. Ceritanya saya sama orang tua saya bertiga nih. Orang tua saya lagi ke rumah temennya. Saya sendiri di kamar nih ceritanya. Waktu itu orang saya ke temen, nah saya ke mall nonton Aquaman. Oke. Saya pulang, saya sendiri nih di kamar. Terus di kamar sendiri, saya hidupin TV dulu nih bentar, nonton bentar. Selesai nonton, saya matiin, sikat gigi saya. Terus pas lagi sikat gigi, tiba-tiba TV hidup. Deng gitu. Padahal saya udah matiin tadi suruh sikat gigi itu gitu. Terus saya bilang aja, matiin nih. Saya bilang, udah jangan gangguin. Saya bilang gitu. Terus saya sikat gigi, udah nggak ini lagi. Udah nggak digangguin lagi. Konslet kali TV-nya. Udah dimatiin Mas. Udah dimatiin. Kalau konslet mah nggak mungkin. Konslet tuh biasanya belum dimatiin, mati gitu. Iya benar. Ini udah dimatiin, hidup gitu. Yang kalau yang namanya on off itu udah di offin harusnya nggak bisa mencet balik ya. Iya, harusnya kan gitu. Ini udah udah saya bilang gitu. Tapi itu nggak di situ setelah itu terjadi ada ini nggak kejadian yang mengganggu lainnya? Enggak sih habis Nggak itu. Enggak. Cuman satu kali TV nyala sendiri itu aja. Mungkin hantunya takut. Saya bilang, udah lu jangan ganggu gitu. Hantunya takut mungkin. Di Jogja ya? Iya di Jogja. Iya, makanya sebenarnya sering dengar cerita kayak orang nginep di hotel apa segala macam. Ada aja hal-hal mistis yang terjadi gitu. Iya. Ya khususnya mungkin kayak gitu juga ada. Terus ada lagi yang digangguin dengan cara yang lain gitu. Iya. Kayak. Terus yang satu lagi yang satu lagi. Ini malah lebih parahnya nggak di Indonesia loh Mas. Di Singapura.
Mas bisa cari deh. Pokoknya saya nggak mau kasih tahu nama Iya, hotelnya. oke, jangan. Ciri-cirinya hotelnya tinggi di Singapura gitu. Saya dinas ke sana kerja sendiri. Oh, berarti itu notabene kejadiannya udah dewasa? Udah dewasa, Oke. baru tahun lalu. Aha. Saya habis ini kan ada kunjungan kerja ke sana gitu. Nah, paginya teman saya cerita, kasur gua kok geser sendiri ya gitu. Saat tidur apa? Jadi saat tidur. Jadi kasurnya umpamanya awalnya kayak gini. Habis itu pagi-pagi dilihat kok kayak gini. Agak miring gitu ya? Agak miring. Dia ngerasa kayak gitu. Kok kasur gua geser sendiri ya perasaan. Kalian gimana sih kasurnya gitu? Saya cek kan. Oh ternyata emang posisinya kayak gini. Emang jadi temboknya gini, kasurnya tuh emang kayak gini gitu. Hotelnya tuh emang gak simetris. Oke, gitu. jadi Emang gak simetris. Jadi kayak oh ya udah kalau itu emang wajar gitu kan. iya. Emang Cuman geser. mungkin pas dia tidur nggak notice itu gitu kali ya? Iya. Jadi seolah-olah kayak pas bangun sadar kok ini miring istilahnya gitu. Iya. Tuh sih kejadian teman saya gitu. Tapi pas malamnya saya ngalamin bukan geser. Itu kan hotel kedap suara ya Mas ya. Jadi kok pas saya lagi mau tidur ada orang ngetok-ngetok dung-dung gitu dari kamar sebelah. Harusnya kan nggak kedengeran ya kalau dari kamar sebelah. Ada yang ngetok gitu, saya pikir kok kedengeran ya? Harusnya kan enggak. Dan itu jam 10 malam kayak orang lagi ngetok-ngetok gitu. Kayak orang tukang atau apa. Nggak mungkin nih jam 10 malam ada yang ngetok-ngetok nih gitu. Nggak mungkin, harusnya. Nggak mungkin. Oke. Ya udah saya tinggal tidur aja gitu. Cuma saya anggap wah ini seru nih kalau diceritain ke temen nih. Aman. Besok paginya saya cerita. Wah seriusan Ul, gue ngalamin bener ada yang ngetok di sebelah kamar gue gitu. Padahal kamarnya kedap suara. Untungnya di sini kan untungnya adalah Aulia tipe orang yang bisa istilahnya bisa memunculkan keberanian yang luar biasa nih kayak udah jangan ganggu apa segala macam terus abis itu no hard feeling lah langsung bisa tidur lagi gitu ya. Untungnya sih itu ya. Coba kalau yang lemah-lemah kayak gitu pasti pikirannya udah negatif. Aduh ini abis ini ada apa lagi gitu. Iya sih. Ya karena kan saya mikirnya ini urusan kerjaan juga dan saya udah notabene hotel bintang 5 ya kalah lah sama masa ada kayak gitu-gitu sih. Betul harusnya. Ya tapi dibilang aman mah nggak aman juga. Nah tapi yang lebih membagongkan lagi teman saya bilang di situ tuh banyak kejadian orang bunuh diri di hotel itu katanya karena dia kan saya bilang hotelnya tinggi karena tinggi dan yang saya kagetnya saya waktu itu di lantai 20 itu kan ada kayak balkon nggak dikunci Mas. Terus balkonnya juga nggak ketutup tapi ya nggak dikunci kan orang potensi bunuh diri jadi makin besar apalagi kan lantai sampai 50 sampai 60 gitu. Bukan maksudnya kayak ada beberapa kayak mungkin hotel apartemen itu kan kayak balkonnya ada yang memang cuman sampai ini namanya pembatas gitu doang tapi kita masih bisa gitu ya. Ada yang memang ada ditutup pakai sekat-sekat gini garis-garis. Enggak. Jadi emang seginilah batasnya terus orang bisa lompat. Oh iya sih. Bahaya banget sih itu. Jadi kayak orang yang tiba-tiba pikirannya blank apa segala macam emang dia rasa stres, nggak menutup kemungkinan dia bunuh diri di situ. Udah terkenal sih, sering bunuh diri orang di situ, orang-orang kaya. Nah itu yang kadang-kadang juga nggak masuk akal ya. Orang kaya aja masih ada potensi ya. Ya. Padahal kan notabene seharusnya dia aman dong, harta punya, tahta ada, terus tinggal nyari-nyari yang lainnya kan gampang. Tapi kalau bicara harta kan kita bicara akuntansi sedikit, apakah dia uang dia sendiri atau uang utang gitu loh. Kalau utangnya banyak kan gimana cara dia ngelunasin ketika dia nggak bisa mengelola itu kan nggak balance stres dia jadinya kan. Setuju. Oke. Terus ini nggak Aul dulu zaman waktu di sana tinggal di Sumatera itu pernah kenal main jailangkung nggak di sana? Pernah. Tapi saya gini ya. Unfortunately, saya main jailangkung pas SD. Jadi nggak tahu ya itu betulan atau enggak gitu. Jadi kayak seru-seruan aja. Seru-seruan aja gitu loh. Cuman saya pernah sekali. Jadi adik kelas saya pernah ada yang meninggal. Katakanlah si I. Dia meninggal. Nah, terus pas saya main jelangkung itu, ya jelangkungnya sih jelangkung ala-ala ya. Iya, paham. Kok ngarahinnya ke orang yang meninggal itu? Ngarahin terus. Jadi ya dibilang,
kesini nih orang ini yang meninggal pada saat itu gitu. Terus ya udah nggak ada apa-apa lagi sih, cuman gitu aja sih Mas. Karena ini ya, karena anak SD dan memang yang belum berpikir sekritis itu gitu ya. Ya, ini Jadi dilangkung nih, serem nih gitu. jadi kayak ada kejadian itu nunjukin ke sana ya cuman ya udah salah kadarnya aja. Paling buat cerita nanti kan sama teman-teman yang lain yang nggak ikutan gitu. Paling kayak gitu aja. Saya pernah sih, bapak saya yang ngalamin. Dia kan orangnya hobi nyetir ya Mas. Pernah nyetir mobil dari Jakarta ke Duri, ke Riau itu. Oke. Bawa mobil. Jadi kejadiannya itu udah maghrib nih. Dia tiba-tiba lagi nyetir, terus lihat ada kayak ini Pak Haji gitu. Pak Haji mau nyebrang. Nah pas lagi dia nyetir, dia mau nyebrang nih. Dia udah sempat ngerem nih bapak saya. Nah pas udah ngerem kok Pak Hajinya nggak nyebrang. Pas udah lewat, ya udah akhirnya bapak saya jalan duluan. Pas lagi jalan dia cerita katanya kepalanya di sini nih, si Pak Haji itu. Maksudnya gimana kepalanya di? Jadi pas udah ngelewatin si Pak Haji yang mau nyebrang ini, kepala si Pak Haji langsung nempel di jendelanya itu. Jendela. Jadi jendelanya sini nih nempel. Terus dan dia cerita pas udah nyampe hotel. Terus bapak gimana? Ya udah bapak baca-baca aja apa asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kaget bapak pas itu? Enggak. Dia enggak kaget. Set. Dia mewajarkan. Makanya bapak saya tuh seberani itu. Set. Itu serem banget loh. Iya. Ibaratnya kita kayak dan itu maghrib loh katanya. Iya, kita kayak nonton film horor aja, ada adegan itu pasti kan serem ya. Iya. Apalagi notabene di maghrib, terus di jalan yang enggak ramai. Iya. Shit man. Terus lagi nyetir loh Mas. Iya. Kecepatannya lumayan 80. Kalau misalnya kaget bisa. Betul. Ini iya. kan bisa kemana-mana. Oleng bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Berarti itu di Sumatera itu? Sumatera. Udah. Tapi itu di daerah antara Jambi sama Palembang lah. Sumatera juga kan. Belum nyampe ke daerah tempat tinggal ya? Belum nyampe ke tempat tinggal. Ngeri banget ya bapak lu ya. Dia kan awal mula tinggal di rumah saya yang lumayan gede itu tuh. Pak, gimana? Enggak, bapak nggak ngalamin apa-apa gitu. Pernah juga dia sekali katanya diutus kantor buat kerja di mana gitu. Dia cerita kan, rumahnya gede, lebih gede dari rumah saya, dan itu di ujung deket hutan. Awalnya resepsionis yang tempat dinas itu bilang, bapak nggak apa-apa situ, nggak apa-apa, emang kenapa? Oh, ya udah kalau bapak boleh, ya udah silahkan. Terus saya tanya, bapak ngalamin apa? Enggak tuh, mungkin hantunya pergi dari bapak, gitu katanya. Tapi hebat sih, maksudnya orang-orang kayak lu, kayak bapak lu gitu, bisa punya pemikiran dan keberanian sebesar itu sih. Sangat positif pemikiran. Artinya jalannya tuh nggak ada yang takut gitu. Bahasanya ini, udah ada tujuannya lah istilahnya gitu. Jadi ya udah fokus pada tujuan betul, itu. Iya. Yang hal-hal yang kecil-kecil perintilan ya udahlah, lupakan sajalah. Nah itu tuh, itu hebatnya orang-orang kayak gitu tuh. Oke. Terus dia punya prinsip gini Mas. Kalau menurut bapak saya ya, makhluk Tuhan yang paling mulia itu manusia. Ketika hantu ganggu manusia, itu mereka lagi cemas, justru mereka yang cemas sama kita karena ada kita di lingkungan mereka. Jadi kita jangan takut, jangan mereka cemas malah kita takut. Ya mereka ganggu kita ya karena mereka cemas, ya beranikanlah diri kita. Ntar mereka juga makin pergi gitu. Jadi udah nggak ganggu lagi. Karena dia makin cemas, kita berani, dia pergi. Kalau prinsip bapak saya kayak gitu. Kalau makin cemas, orang-orang yang digangguin makin harus makin berani lagi. Nanti mereka pergi. Betul. Cuma lagi-lagi kan orang-orang beda orang beda cara. Iya. Yang mungkin ini udah mencoba ngilangin cemas dalam ucapan tapi di dalam hati sama pikiran nggak bisa, ya banyak itu. Nggak sinkron lah gitu kan. Ya biasalah kita kan segen ya buat ngomong. Gue berani kok gitu. Dalam hatinya takut ya. Iya itu sih. Ini sih serem sih. Oke. Gitu Mas. Terus ada ini cerita mungkin di mana kantor atau apa gitu? Kalau di kantor sebenarnya ada beberapa gitu. Cuman ya mungkin nggak terlalu serem kayak di Sumatera itu ya. Di kantor saya kan di kantor ini baru 3 tahun ya. Dan anehnya lagi, saya kerja udah 7 tahun, tapi di kantor ini aja saya ngalamin
Dan kantor saya ini itu gedungnya jauh lebih baru ketimbang kantor saya Yang lama. sebelumnya. Oke. Tapi itu masih satu perusahaan. Beda, Oh, udah beda beda. perusahaan sih. Udah, Iya. maksudnya pindah Ha-ha. kerja. Oke. Ini sekarang yang lebih parahnya lagi Mas, ini kawasan elit. Yang which is orang tuh nggak kebayang kalau misalnya di situ bakal ada hantu. Yo. Gitu. Ada. Terus. Jadi ada saya ngalamin gini. Kejadiannya sih agak mirip sama istri saya juga ya. Gitu. Jadi pagi-pagi saya selesai sholat duha, lihat ada teman saya, katakanlah namanya Syahrial gitu kan. Ada Syahrial tuh, udah saya lewat aja gitu kan. Terus siangnya saya telepon dia, maksudnya kan kita di kantor tapi kan ya beda meja jadi harus call kan gitu kan. Syahrial, lu ke meja gua dong, saya bilang gitu kan. Ah, gua di rumah Ul. Hah? Seriusan lu di rumah? Iya, gua di rumah. Dari pagi lu ke kantor lu kan? Enggak, gua di rumah kok dari pagi. Oh gitu? Terus tadinya siapa? Ya nggak tahu, Ul. Jadi wujud mirip juga. Wujud mirip. Gitu. Saya juga bingung ini kenapa nih gitu. Wujud mirip. Kok? Ya, tapi saya sih percaya itu emang ada gitu. Iya. Karena saya bukan orang pertama. Korban di kantor saya itu udah sangat banyak loh, Mas. Jadi padahal notabene di tempat yang ramai itu tadi ya, di kawasan ramai itu. Ya kawasan yang baru gitu loh. Ini gedungnya baru gitu. Dan itu bukan cuma saya loh Mas, teman-teman saya sangat banyak yang ngalamin kayak gitu. Harusnya di gedung baru, ya tapi kita nggak tahu juga ya. Nanti ibaratnya pembangunan gedung itu tuh atas dasar apa, terus apa namanya sudah menelan apa dan segala macamnya itu sih. Nah iya juga sih. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang kalau misalnya pembangunan itu udah menelan banyak korban gitu kan, itu jadinya katanya angker gitu, mau sebagus apapun gitu. Karena kan gedung saya tuh ada sekitar 40 lantai. Ya kan orang kemungkinan untuk kecelakaan kerjanya besar. Gitu. Atau jatuh atau gimana gitu kan. Katanya. Jadi itu ngaruh sih. Iya. Ya makin banyak kejadian itu gitu. Oke. Jadi kalau ini sebenarnya secara wujud yang kayak di film-film gitu belum pernah hal. Kalau wujud yang di film-film sih belum pernah sih. Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan jangan dong. Oh jangan, iya. Ya pastinya. Karena kondisinya kita nggak tahu nanti tiba-tiba kalau saya lari sih nggak apa-apa. Kalau saya kencing di celana, waduh malunya 10 turunan Mas. Repot ya. Iya. Mudah-mudahan jangan ya. Terus akhir-akhir ini ada kejadian atau enggak? Masih di kantor juga. Masih di kantor aja. Jadi waktu itu saya pulang agak malam. Jam 10:30 lah dari kantor itu. Jadi waktu itu emang saya lebih parah saya samperin. Jadi posisinya ini lift kantor saya. Sebelah kanannya ada lift service lah gitu. Ibaratnya lift service tuh khusus buat OB atau misalnya tukang bersih-bersih. Tapi lift service ini tutup. Emang nggak boleh lewat umum? Iya, maksudnya emang dia khusus untuk kegiatan bersih-bersih gedung lah gitu. Nah, jam 10:30 saya kok denger ada anak kecil lari-lari. Itu kan padahal di kantor gak ada anak kecil. Gitu. Iya, harusnya nggak ada kan? Gak usah anak kecil, anak gede aja nggak ada Mas, jam 10:30. Itu udah cuma tinggal saya doang di situ. Anak gede nggak ada. Gitu. Kok ada orang lari-lari? Saya pikir mungkin ada anak kecil, anak karyawan atau siapa. Saya datengin itu ruangan. Saya buka itu pintu pintu servis itu. Nggak ada siapa-siapa. Wah, ini nggak bener nih. Karena saya udah kalau untuk di kantor itu satu sisi saya udah ngewajarin. Karena ya orang-orang udah ngalamin gitu. Udah saya pulang. Ya udah oke, saya tabung ini buat ceritain ke istri gitu aja. Astaga. Ada aja ya. Oke. Kalau menurut Aul nih, notabene tuh kalau bahasanya setan itu tuh munculnya tuh bisa kapan sih? Atau bisa kapan apa sih? Apa nunggu malam? Apa bisa kapan aja? Enggak, kalau menurut saya nggak ada benchmark ibaratnya itu. Setan itu muncul pagi, siang, senja, nggak ada. Kapan mau dia muncul aja. Karena teman saya pernah di kantor, dia ngelihat, nih mirip sama saya gitu. Jadi teman saya ini ngelihat orang namanya Apit lah, gitu. Katakanlah Apit. Pit di kantor, dia cuma pagi amat tuh datang. Terus siangnya dia telepon si Apit, Pit, lu
bukannya tadi di kantor, kagak, gue cuti. Dan itu kejadian di kantor saya. Pagi loh Mas. Bukan malam, mending saya malam. Iya Pagi betul, loh. iya makanya. Dan kejadian saya ngeliat teman saya itu, Syahrial itu siang. Berarti apa ya? Berarti kita memang harus ini ya, harus lagi-lagi berpikiran positif yang positif banget ya, sama hati-hati, banyak doa gitu kali ya, supaya terhindar dari kayak gitu. Karena ya kalau dari cerita Aul kan ada pagi, ada siang, yang kita tahu diajarin dulu zaman ngaji, zaman kecil, oh kalau siang tuh ada matahari tuh setan nggak muncul apa segala macam. Gitu. Ternyata kan hal itu ada nih. Ada juga gitu. Nggak ada. Kalau saya sih, kalau di kantor ya, saya mohon maaf nih, saya agak tantangin juga ayo, karena di kantor. Saya kan nggak selamanya di kantor. Betul. Di rumah nih yang serem nih. Rumah yang sekarang? Enggak, maksudnya di rumah yang di Riau. Di Riau itu yang serem. Karena kan saya pulang ke rumah, dari rumah udah nggak bisa kabur lagi kan. Kalau misalnya di sekolah, selesai di sekolah, masih bisa pulang. Iya. Sekolah ya udah bukan tempat saya, udah amat ada hantu, ada setan, ada pocong. Ya artinya kalau di rumah itu kan gimana, namanya rumah itu kan tempat tinggal kita, benar-benar harusnya yang paling pure nyaman. Tempat tinggal yang paling nyaman ya kan. Lah kok ada kayak gini. Oke. Berarti kalau di kantor yang mirip-mirip gitu juga ya, sama orang di sekitar ya. Iya, munculnya mirip orang sekitar. Terus ya suara-suara juga gitu. Jadi yang saya bilang ada anak kecil lari. Terus juga pernah saya sendiri ngalamin. Waktu itu udah malam juga nih, tapi ya 8:30 lah gitu. Jadi kan kerja saya tuh di sini. Nah itu kan ada kayak beberapa kursi nih. Di belakang pun ada beberapa kursi, sini ada lorong lagi. Saya lagi kerja. Lorongnya di belakang? Lorongnya tuh lorong kursi sih Mas. Jadi kursi ada kayak lorong, terus ada kursi-kursi gitu. Saya lagi kerja, ada orang jalan dek. Karena kan ubinnya tuh papan gitu. Jadi sistemnya nih, saya ubin. Di atasnya tuh papan. Oh iya paham. Supaya nggak rusak kali ubinnya gitu kan. Dek. Saya pikir, jangan gangguin dong gitu. Nah, saya kerja aja gitu. Tapi itu maksudnya udah sadar kalau itu udah nggak ada orang? Sadar, emang cuma saya kok di ruangan itu. Ini ngapain sih sering banget begitu? Emang pulang apa pulang? Kerjaan saya Mas. Kerjaan di rumah. Aduh, kalau udah di rumah bawaannya pengen tidur. Ya, maksudnya ini ada beberapa cerita dari tadi kan istilahnya kayak Aul di kantor sendirian, ngapain gitu loh. Udah pulang aja, kerjain di rumah gitu. Kalau di rumah suka bawaannya pengen istirahat aja gitu Mas. Dan kalau di kantor kan layarnya 2. Iya juga sih. Lebih somehow lebih produktif juga kadang-kadang kalau di kantor. Ada kerjaan yang ini bisa dibawa pulang, ada yang kayaknya harus selesaiin di sini nih. Cuman maksudnya PR banget loh. Udah tahu kalau di situ tuh pasti ada hal-hal negatif yang sering muncul lah gitu. Notabene Aul sering sadar hal itu gitu loh. Tapi diulang lagi. Emang ini bader lu. Susah banget. Maksudnya hal yang terulang berkali-kali kan artinya udahlah Wul, lu mungkin disuruh pulang gitu loh. Jadi saat waktunya pulang. Boleh juga sih. Iya mungkin sih. Maksudnya Mas bener juga. Enggak. Gue sebagai pendengar tuh kayak gregetan aja gitu. Maksudnya itu udah terulang berkali-kali. Atau memang kalau memang ada gitu harus apa segala macam. Harusnya ada temannya lagi lah gitu. Sebagai saksi kunci istilahnya gitu. Kalaupun mereka nggak denger, at least ada temennya, jadi di saat itu juga pun bisa cerita gitu. Lo denger nggak istilahnya gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Lagi-lagi balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang pekerjaannya harus seperti itu ya nggak apa-apa. Cuma ini sebagai orang lain yang denger, gregetan aja gitu. Pernah denger hantu ini nggak? Apa tuh? Iya. Pernah juga? Iya. Nah, saya juga ngalamin. Kadang ada yang bau singkong rebus suka genderuwo. Ada yang tiba-tiba bau melati. Itu kuntilanak apa lah gitu. Itu apa tuh? Kalau bau ayam goreng gimana Mas? Warung makan. Mbak Suharti itu. Iya, warung makan itu Mas. Iya. Enggak. Jadi ceritanya saya bawa parfum, saya nggak tahu sih parfum apa ya gitu. Jadi ceritanya emang malam-malam, ini masih ada teman, tenang, saya ini nggak bandel. Nah iya, gitu maksudnya kayak gitu, iya. Sebel denger kayaknya ya. Wah, apa sih kerja sampai malam? Iya, sendirian lagi.
Itu bener, maksudnya ini intermezzo dulu dikit. OB pun juga udah nggak ada. Ada 1-2 masih ada. Masih ada kan? Cuman memang kan nggak ada di ruangan kerja Nggak, pasti nggak di ada. luar. Oke. Terus? Jadi saya lagi kerja biasa, teman ada lah sekitar 4 orang lah. Kan namanya Bio nih, belakang ada Bio, ada Viko nih. Terus saya lagi kerja, kok wangi gitu. Depan udah nggak ada, sekitar saya udah nggak ada. Terus saya tanya harusnya kan si Bio nih persis belakang saya. Yuk, Pakai parfum lu pakai parfum? Enggak. Viko, Fik, pakai parfum lu? Enggak juga. Lah, bodoh. Lu nyium parfum nggak sih? Enggak. Si itu juga nggak nyium. Saya doang yang nyium. Lah, parfum dari mana nih? Iya. Saya cek ke ruangan sebelah, nggak ada orang juga. Aduh. Parfum loh. Ini model baru, saya bilang. Ini yang paling terakhir. Model baru nih, hantunya keren amat. Mau ketemu saya kali, ganteng kali saya gitu ya. Mau saya bilang, gue udah Pakai apa, nikah. Balenciaga? Mungkin LP kali. LP, oke. kali. Terus. Gue putong kali. Nggak tahu sih. Terus. Nggak tahu sih wangi apa. Udah keren nih sekarang bang lu. Udah wangi sekarang, saya pikir gitu. Tapi ya udah balik lagi karena di kantor kan. Oke, cerita hantu di kantor masukin list saya. Cerita hantu masukin list saya, pulang ceritain ke istri. Tujuannya itu saya makin banyak yang gangguin tapi jangan amit-amit ya. Bener. Jangan Amit-amit, sampai jangan masuk ya gitu ya. Udah saya sih list cerita aja gitu. Tapi seru-seruan aja. teman-teman Aul ada nggak yang punya cerita gitu-gitu juga? Banyak, itu yang tadi saya bilang, si Apit itu dikiranya masih udah di kantor, padahal di dia cuti. rumah. Dan itu yang mau nampakkan wujud itu bukan cuma sekali. Pernah juga ada, jadi laptop nih ibaratnya gini. Tiba-tiba jebret, jatuh sendiri. Jatuh ke bawah? Ke bawah. Bukan nutup doang, Enggak, tapi jatuh. jadi ya emang laptopnya udah nutup kondisinya nih. Jebret, tiba-tiba jatuh gitu. Buset. Ada. Rusak dong. Nah, untungnya di tas. Jadi masih inilah. I see. Naruhnya ke pinggiran mungkin? Di tengah. Di tengah? Enggak, yang kayak gini lah, ini kan nggak Ya mungkin artinya aman ya benar. Gitu. Tiba-tiba jatuh. Ada kayak gitu. Siap. Set. Makanya saya pas dengar kayak gitu, oh ya udahlah, ini emang udah tempat kita berburu hantu di sini gitu. Iya. Tapi serem banget sih Emang ya. tempat berburu hantu, ya udah seru-seruan aja kita di sini. Iya, betul. Tapi pesannya kayak gitu aja sih. Maksudnya kalau memang ada pekerjaannya memang harus diselesaikan sih, menurut gua ya mendingan diselesaikan segera mungkin atau dibawa pulang gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu kan sensitif ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai ada hal-hal yang buruk lagi, yang seburuk itu ya. Kayak mungkin ada yang jaga di situ nanti ikut pulang dan segala macam. Mudah-mudahan sih nggak pernah ya. Iya. Tapi dengan cerita dari Aul ini kan yang beberapa kali nih, bukan cuma 1 atau 2 kali. Takutnya dia memang tertarik sama Aulia atau segala macam gitu-gitu loh sebenarnya. Makanya better kalau memang ada pekerjaan itu, kalau bisa ada temennya atau memang kalaupun ada OB ya tolong di sekitar situ gitu. Jadi kalau ada apa-apa istilahnya langsung ada saksi di situ gitu. Kalau kenapa-napa, tapi sih pasti paling nggak ada security sih di situ. Ada security paling nggak tuh ya bisa jadi saksi di situ. Oke. Ini kan sering kayak gitu nih Aul nih. Ada pesan nggak buat hantunya? Pesan buat hantu. Ya jangan gangguin gitu loh. Kalau datang jangan gangguin saya, jangan suka sama saya udah nikah gitu loh. Ntar dimarahin, bos saya bukan gimana-gimana. Ntar dimarahin istri saya loh. Mau? Enggak kan? Ya udah jangan. Ya itu ya. Itu aja sih Mas. Gitu. Betul. Ya. Bahaya loh. Iya. Tapi gue nggak mau mesenin buat dia. Biar Aul aja tadi ya. Jangan. Iya. Tadi dimarahin istri saya. Oke, siap. Thank you Aulia untuk ceritanya di hari ini ya. Sama-sama. Banyak hal yang bisa kita petik pastinya, mudah-mudahan juga nanti di kemudian hari kejadian-kejadian di kantor tadi yang memang notabene paling dekat buat saat ini ya, area sekitarnya Aulia nggak terjadi lagi. Amin. Terus ya sekali lagi kalau memang ada pekerjaannya sendiri, kalau bisa jangan sendiri gitulah. Amin. Ya siap. Oke, mudah-mudahan kecemasannya bisa terpatahkan hari ini, tapi tetap harus hati-hati ya.
Oke, buat teman-teman di rumah yang pengen cerita seperti Aulia juga bisa cerita langsung aja ke Instagram kita @cepasmedia atau bisa tulis di kolom komentar kita. Nih. Thank you, kita akan ketemu lagi di kecemasan selanjutnya. Sampai jumpa. Ya.